Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah ayat 63 sampai 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa idza akhadna, dan tatkala kami Allah mengambil sumpah janji dari kalian, dari orang-orang Yahudi, dari Bani Israel. Ayat ini menggunakan kata kum yang artinya orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi peristiwanya ini terjadi pada masa Nabi Musa. Kenapa? Karena orang Yahudi yang ada pada masa Nabi itu sama statusnya sebagai orang Yahudi atau Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Sebab apa? Nah, orang kalau sudah satu keturunan maka dianggap sama. Peristiwanya terjadi pada masa Nabi Musa. Nah, orang Yahudi itu adalah keturunan dari orang Yahudi zaman Nabi Musa itu, atau zaman Bani Israel. Maka kehormatan untuk orang tua itu juga kehormatan untuk keturunannya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel pada masa Nabi Musa itu juga kemuliaan untuk anak turunnya. Dan kemudian secara umum orang Yahudi punya tabiat yang sama. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Samuel, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti akhir zaman, orang Yahudi itu punya tabiat yang sama. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa orang Yahudi itu punya tabiat yang sama? Apakah mereka memang dilahirkan dengan bakat yang sama? Jadi dicetak dengan cetakan yang sama tabiatnya. Nah, bisa dipahami bahwa orang Yahudi punya tabiat seperti itu. Itu disebabkan oleh pelajaran yang mereka terima. Dan mereka itu turun-temurun itu memelihara penyakit yang ada pada diri mereka sejak masa Nabi Yakub alaihissalam, di mana mereka itu suka berkelompok dan kemudian suka menentang. Dan mereka membawa penyakit itu dalam diri mereka, yaitu rasa iri, dengki, benci yang diperturutkan. Maka sampai akhir zaman nanti, selagi orang Yahudi itu masih memelihara penyakit itu pada diri mereka, pelajaran yang mereka terima dari nenek moyangnya juga seperti itu, dan mereka terima apa adanya. Maka sampai hari kiamat nanti orang Yahudi selagi berkumpul dengan sesama Yahudi, maka nanti anak-anaknya akan meniru bapaknya, bapaknya meniru kakeknya, nanti cucu cicitnya juga akan meniru mereka. Disebabkan oleh pola pikir dan pola pendidikan.
dari keluarga Yahudi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada masa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menerima Taurat dan kemudian diajarkan kepada umatnya Bani Israel. Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala meminta supaya orang Yahudi Bani Israel itu berjanji untuk melaksanakan isi Taurat. Terus kemudian wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami Allah mengangkat bukit Tur. Bukit Tur Sina atau Gunung Tur itu diangkat oleh Allah. Terus kemudian perintah diberikan kepada orang-orang Yahudi, khudhu ma atainakum biquwwah. Laksanakan isi Taurat itu dengan sepenuh kekuatan. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah, pahamilah, jangan dilupakan apa yang ada di dalam Taurat itu. Tujuannya apa? Kembali untuk orang Yahudi itu manfaatnya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman, umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi puasa diwajibkan untuk orang yang beriman sebagaimana diwajibkan untuk umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Umat Islam melaksanakan ibadah puasa atas dasar perintah Allah. Maka umat Islam mendapatkan derajat takwa. Kalaupun ada orang Islam yang tidak puasa, itu pasti dia punya alasan. Kalaupun tidak puasa tanpa alasan karena takut lapar, itu tetap bisa dihitung. Artinya apa? Ada memang orang Islam yang tidak puasa, tapi minimal itu sembunyi-sembunyi. Si roto ono isi nih, kok isi, isin. Jadi lumayan masih punya rasa malu kalau umat Islam itu. Terus kemudian ketika tidak puasa, jarang ada orang Islam tidak puasa, terus ngajak-ngajak orang lain untuk tidak puasa. Jadi umat Islam itu kalau menyimpang itu tidak seperti orang Yahudi atau Bani Israel. Jadi mereka menyimpang terus sesat, itu mereka saling mendukung dalam kesesatan. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi. Dan mereka sengaja merusak kitab suci. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau umat Islam itu Rasulullah memberikan persaksian, la tajtami'u ummati ala dolalah. Jadi ulama atau umat Islam tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Jadi tidak mungkin ada umat Islam atau ulamanya terutama sepakat dalam kesesatan, itu tidak mungkin. Jadi Allah menjaga umat Islam ini dengan cara apa? Al-Quran dijaga. Terus kemudian ulamanya tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Apa ada ulama itu yang menyimpang? Ada. Tapi begitu dia menyimpang, dia akan ditinggalkan oleh umat Islam. Ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dia pasti akan ketahuan dan kemudian ditinggal. Dan itu pasti. Nanti kalau ulama itu terus bertaubat, dia meralat apa yang pernah disampaikan, ternyata yang disampaikan itu salah. Dia mengaku salah, dia bertaubat, nanti dia akan kembali menjadi baik lagi. Dan kalau dia ngajar, dia menyampaikan sesuatu nanti akan diterima. Sebagaimana ulama-ulama zaman dulu juga ada satu dua yang melakukan kesalahan, salah paham, dan kemudian diralat dalam tulisan-tulisan kitab mereka. Tapi kalau terus kemudian sepakat dalam kesesatan, terus saling mendukung, itu tidak ada ulama yang sepakat dalam kesesatan terus saling mendukung, tidak ada. Tapi kalau orang Yahudi, nah mereka terbalik. Mereka sepakat untuk sesat. Ketika ada yang salah, yang lain mendorong untuk salah. Ini. Ketika ada yang melakukan maksiat, yang lain itu malah ikut-ikutan dorong untuk melakukan maksiat. Makanya satu-satunya
ciri khas umat Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ini kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran niku. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnasi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Jadi kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena umat Islam itu punya sifat ta'muruna bil ma'rufi. Jadi mengajak kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari dan melakukan nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sifat umat Islam yang selalu melekat dimanapun dan sampai kapanpun. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah yang menjaga, susah kok. Kenapa? Karena ketika ada yang maksiat, enaknya itu diikuti. Iya, terus malah bagi-bagi. Enaknya diikuti. Tapi ya tidak, umat Islam ini akan ada selalu orang-orang yang kemudian mengingatkan supaya tidak terlanjur sesat. Selalu ada. Nah, kalau yang terakhir, yang tadi ayat saya baca, waktu minuna billah, adapun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini penting. Nah, kalau dalam surat Ali Imran tadi memang diletakkan nomor 3, 1 amar ma'ruf, 2 nahi mungkar. Nah, terus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bukan iman yang nomor 1? Nah, kalau urusan iman yang lain punya iman. Orang Yahudi, orang Nasrani punya iman. Nah, mereka yang tidak punya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang kemudian menyebabkan iman mereka lemah. Kalau sudah hilang amar ma'ruf nahi mungkar, maka lama-lama iman itu lemah. Lama-lama hilang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, meskipun orang Yahudi mereka diperintah oleh Allah untuk melaksanakan isi Taurat. Sampai kemudian bukit Tur itu diangkat. Dan mereka kalau tidak mau melaksanakan, maka mereka akan dihancurkan. Mereka berjanji untuk melaksanakan. Kenapa? Karena takut ancaman. Kalau tidak dilaksanakan bisa langsung hancur mereka. Nah, tapi begitu dibiarkan orang Yahudi melaksanakan hanya beberapa saat, setelah itu summa tawallaitum min ba'di dzalika. Setelah itu mereka berpaling dari ajaran Taurat. Mereka kembali sesat dan merubah isi dari Taurat itu sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Nah, falaula fadlullahi alaikum, andai bukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, wahai orang-orang Yahudi terutama, warahmatuhu, dan bukan karena rahmat Allah, lakuntum minal khasirin, pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Jadi siapapun orangnya, entah itu Yahudi, Nasrani, termasuk juga umat Islam, seandainya bukan karena Allah yang memberikan karunia, memberikan keutamaan, memberikan rahmat, maka pasti akan rugi. Tapi siapa saja yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah, nah pasti akan beruntung. Rahmat Allah, kasih sayang Allah yang paling besar itu adalah ketika siapapun itu ditunjukkan oleh Allah jalan kebenaran. Orang Yahudi pada masa Nabi Musa, mereka diberi rahmat berupa hidayah. Hidayahnya itu ada di dalam kitab Taurat. Dan selanjutnya pada masa Nabi Isa alaihissalam, Allah memberikan rahmat untuk orang-orang Yahudi. Berupa apa? Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan kembali isi Taurat secara sempurna. Ditambah lagi Nabi Isa itu mendapatkan wahyu berupa Injil.
kitab suci Injil. Yang kemudian dua-duanya diajarkan oleh Nabi Isa untuk orang-orang Yahudi. Tapi hanya saja kemudian orang Yahudi berpaling. Dan mereka pun rugi. Jadi siapa yang rugi ketika manusia itu berpaling dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Yang rugi adalah yang berpaling. Allah Subhanahu wa taala tidak rugi. Manusia-manusia yang lain tidak rugi. Ya yang berpaling itu yang rugi. Maka siapa yang berbuat baik nanti akan kembali kepada diri sendiri. Siapa yang berbuat buruk nanti yang rugi adalah diri sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu peristiwa, yang peristiwa ini datang setelah masa Nabi Musa alaihi salam. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti. Dan kalian tahu wahai orang-orang Yahudi. Alladzina tentang orang-orang i'tadaw yang melakukan kezaliman. Minkum dari kalian, dari orang-orang Yahudi fis sabti terkait dengan hari Sabtu. Apa yang terjadi dengan hari Sabtu itu? Bapak Ibu rahimakumullah, hari besar agama Islam, agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hari Jumat dan hari Sabtu. Untuk orang Yahudi hari Sabtu. Untuk umat Islam hari Jumat. Apa ada tuntunan hari besar itu hari Ahad? Jawabannya tidak ada. Tidak ada tuntunan ibadah di hari Ahad, itu tidak ada. Nabi Isa alaihi salam itu mengikuti Taurat. Maka Nabi Isa ibadahnya di hari Sabtu. Nabi Isa itu orang Yahudi. Dan dia diutus oleh Allah untuk orang Yahudi, Bani Israel. Maka ibadahnya adalah hari Sabtu. Nah, kapan orang Kristen mulai ibadah di hari Ahad? Nah, kira-kira mulai abad ke-4 atau ke-3 Masehi. Dan kemudian turun-temurun sampai sekarang mereka ibadahnya hari Ahad. Siapapun di antara mereka orang Nasrani kalau ditanya, ada enggak perintah ibadah di hari Ahad itu, ada enggak? Pasti jawabannya tidak ada. Yang ada malah hari Sabtu. Sucikan hari Sabtu, itu yang ada dalam Bible. Adapun sucikan hari Ahad itu tidak ada. Nah, Ahad itu adalah Sunday, hari kelahiran dewa Romawi, yang kemudian agama Kristen ini terus diadopsi oleh Romawi dan kemudian dijadikan satu, jadi campur antara ajaran Nabi Isa, antara Bible atau Injil, dan kemudian antara ajaran Romawi kuno digabung jadi satu. Jadinya agama Kristen sampai sekarang ini. Nah, yang punya data dan cerita ini yang mereka sendiri. Jadi kita hanya baca apa yang ada pada mereka. Umat Islam itu mulai ada pada tahun 610 Masehi. Jadi Rasulullah jadi Nabi 610 Masehi. Nah, ajaran-ajaran itu milik orang Kristen itu sudah paten pada sampai abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Nah, itu sudah baku, mirip atau bahkan sesuai dengan masa sekarang ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada masa dahulu
Ada sekelompok Bani Israel, masyarakat Bani Israel, yang kalau dalam sejarah disebutkan mereka tinggal di wilayah Antokia atau Intokia. Nah, wilayah ini ada di Turki. Jadi di pesisir pantai Laut Tengah, perbatasan antara Suriah dan Lebanon. Nah, di situ ada satu wilayah namanya Antokia. Disitulah dulu berkumpul dan tinggal masyarakat Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat kepada orang-orang Yahudi ini untuk memuliakan hari Sabtu dan mengkhususkan hari Sabtu untuk ibadah. Jadi tidak boleh kerja di hari Sabtu itu. Tidak boleh nangkap ikan. Kerja nangkap ikan tidak boleh. Jadi hari Sabtu itu khusus untuk ibadah. Mulainya dari kapan? Nah, mulainya dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari kembali. Berarti sampai matahari terbenam di hari Sabtu itu. Jadi waktunya lama. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hanya saja orang-orang Yahudi atau Bani Israel zaman dulu ketika dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, mereka membuat rekayasa. Jadi mereka masang jebakan-jebakan. Sehingga apa? Ikan yang biasanya ikan itu mulai hari Ahad sampai Jumat itu hampir tidak ada yang muncul. Tapi begitu masuk hari Sabtu, ikan-ikan itu pada muncul. Akhirnya apa? Bani Israel ini mikir, wah kalau nunggu sampai Ahad, kabur ini ikan-ikan ini. Akhirnya apa? Mereka punya akal. Nah, di hari Sabtu dilarang nangkap ikan, mereka taat, tidak nangkap ikan, tapi masang jebakan. Nah, jebakannya itu mungkin kalau di tempat kita itu pakai wuwu atau pakai apa itu? Alat untuk menjebak ikan itu. Biasanya pakai danau-danau kecil di pinggir sungai. Jadi danau buatan kecil-kecil di pinggir sungai atau di pinggir laut. Nanti ikan masuk ke situ. Nah, kalau sudah masuk nanti udah tidak bisa keluar. Kenapa? Jadi ikan bisa masuk ke dalam danau buatan yang kecil-kecil ini, tapi tidak bisa keluar. Nah, begitu masuk hari Ahad, berarti matahari sudah terbenam di hari Sabtu itu, mereka rame-rame nangkap ikan. Memang tidak nangkap ikan di hari Sabtu, tapi hanya masang jebakan. Ini namanya ngakali syariat. Memang tidak melanggar, tapi merencanakan kegiatan untuk melanggar. Nah, ini yang termasuk nakal ini. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya orang jatuh pada kesalahan itu ya dosa, tapi ya tetap saja wajar. Wajar itu maksudnya apa? Ya memang dalam Al-Quran juga dijelaskan ini. Jadi orang yang dijamin surga itu bukan orang yang tidak pernah bersalah. Tapi yang dijamin surga diantaranya adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Jadi tatkala mereka jatuh pada kesalahan, nah mereka cepat sadar dan membaca istighfar. Nah, kalau orang Yahudi ini sebenarnya ngerti bahwa itu salah, tapi terus kemudian merekayasa supaya tidak dianggap salah. Bapak Ibu saya ajarin bukan Bapak Ibu bapak-bapak ini. Kalau nanti pas malas puasa, itu kan caranya kan gampang kan. Tinggal jalan kaki aja ke Jalan Raya Slamet Riyadin. Di sana naik bis ini. Jurusan Punti Semarang. Begitu sampai Semarang makan.
Alasannya apa? Kan musafir. Tolak-tolak pasti tetangganya ndak ada ini. Kecuali kalau ngajak temen. Enggak ya? Ya memang benar, musafir itu boleh berbuka, tidak puasa. Tapi kan ini musafir, tapi niatnya supaya tidak puasa. Enggak. Nah ini namanya merekayasa ini. Musafir tapi niatnya supaya tidak puasa. Kalau dia pas memang waktunya musafir dan tidak mampu puasa, berat kalau puasa ya maka boleh. Oke, maka boleh dia tidak puasa. Nah kalau ini enggak, ini musafir tapi dengan niat supaya tidak puasa. Akhirnya apa? Sengaja melakukan sesuatu untuk tadi supaya enggak puasa tadi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, apa boleh model yang tadi nggih? Musafir tapi dengan niat. Niat itu diucapkan atau enggak, tapi yang penting kan sengaja nggih. Ya saya tak lungaken ke iso buka nang dalan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini namanya merekayasa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kita merekayasa atau terus kemudian memang tidak merekayasa dan terjadi secara alami. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, orang-orang Yahudi ini sengaja merekayasa. Jadi memasang jebakan-jebakan. Kalau seandainya tidak direkayasa bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ternyata mungkin pas hari Sabtu itu ada ikan yang terjebak umpamanya. Terus ditangkap di hari Ahad. Ya enggak apa-apa. Kalau tidak ada rekayasa. Tapi kalau orang Yahudi ini ada rekayasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam surat Al-A'raf. Kalau tidak salah surat Al-A'raf. Nah itu diceritakan peristiwa hari Sabtu itu dengan cukup rinci. Yang diceritakan itu bukan mereka yang jatuh kepada dosa. Tapi disebutkan ada dua kelompok yang lain. Jadi ada tiga kelompok. Kelompok pertama yang jatuh pada dosa. Sengaja memasang jebakan di hari Sabtu untuk kemudian ditangkap kalau sudah masuk maghrib malam Ahad. Yang lain itu ngerti ini dosa, ini rekayasa namanya. Nah, tapi ada dua kelompok yang lain. Kelompok yang nomor 2, jadi kelompok yang satu itu yang jatuh pada dosa tadi. Terus kelompok yang 2 itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mereka yang melakukan dosa itu diingatkan, mas ini dosa, tidak boleh ini. Tetap ini diingatkan, mas ini dosa, pak ini dosa, tidak boleh ini. Merekayasa hukum itu tidak boleh. Tapi kan tidak nangkap ya, meskipun tidak nangkap tetap dosa. Kenapa? Karena ini merekayasa ini. Supaya nangkap tapi tidak dianggap nangkap. Tapi ada lagi kelompok yang ketiga. Nah yang ketiga ini ngomongnya begini, ya wis ben lah. Biarin aja. Toh nanti yang hancur mereka juga ini. Aku ndak ikut ya ndak lah ini. Nah Bapak Ibu rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua. Yang satu dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosanya. Nah, yang satu lagi, yang nomor 2, itu diselamatkan oleh Allah karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaannya, yang ketiga, yang diem tadi, yang membiarkan itu di mana posisinya? Apakah termasuk yang selamat atau termasuk yang hancur? Jadi yang jatuh pada dosa itu hancur. Yang mengingatkan
Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar diselamatkan oleh Allah. Nah terus yang diem. Nah ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, yang melakukan amar ma'ruf itu punya alasan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Suatu saat nanti kalau aku mati, pasti aku akan ditanya oleh Allah. Pertanyaannya adalah, itu masyarakatmu melakukan kemaksiatan, kenapa dibiarkan? Maka mereka yang melakukan amar ma'ruf itu menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Aku amar ma'ruf ini supaya nanti di akhirat aku punya jawaban. Kalau Allah bertanya apa yang kamu lakukan, saya bisa menjawab, saya sudah melaksanakan amar ma'ruf ini. Adapun mereka menerima atau tidak itu urusan mereka. Nah sementara satu lagi kelompok yang ketiga ini membiarkan. Memang tidak ikut maksiat tapi membiarkan maksiat itu berjalan. Nah memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi kemungkinan besar yang membiarkan, nah ini termasuk yang hancur, yang dosa, masuk neraka. Makanya ada kaidah bahwa orang yang diem ketika ada maksiat dan dia mampu untuk merubahnya, masuk dalam kelompok syaitonun ahros. Kenapa? Karena hidup ini kadang-kadang itu voting. Sebenarnya Bapak Ibu, kadang-kadang saya membaca ayat itu ya, ada 3 kelompok. Yang satu jatuh pada dosa, yang satu mengingatkan jangan dosa, yang satu diem. Ini. Yang satu diem. Maka jadinya apa? Draw. Nah seandainya yang diem ini berpihak kepada yang mengingatkan, jadinya 1 berbanding 2, yang 2 menang. Oke ya, kalau ada 3 orang, umpamanya pilihannya ada 2 nih, membiarkan atau jatuh pada dosa atau mengingatkan, melarang dari dosa. Ada 2 kelompok. Nah kalau kelompok yang ketiga ini kemudian berpihak ke 1 atau berpihak ke 2, pasti salah satunya akan menang. Jadi umpamanya ada 3 calon umpamanya, terus yang 1 mundur, gabung ke nomor 1 atau nomor 2, pasti yang nomor 1 atau nomor 2 ini yang menang. Karena cuma 2 kemungkinan. 2 kemungkinan tapi yang milih ada 3. Nah, maka seandainya yang diem tadi itu ikut membantu yang mengingatkan, maka yang mengingatkan itu jumlahnya lebih banyak. Kalau jumlahnya lebih banyak kemungkinan nanti menang. Menang itu maksudnya apa? Jadi akhirnya kan yang dosa itu jadi minoritas enggak ya? Kalau yang dosa itu minoritas nanti mereka akan malu. Minimal nanti akan dicegah dengan kekuatan. Karena ketika dicegah dengan lisan tidak bisa, ya harus dicegah dengan kekuatan. Dipaksa untuk tidak maksiat. Mamanya kalau tempat maksiat ditutup rame-rame kan akhirnya tidak bisa enggak maksiat enggak. Tapi kan nutup maksiat itu harus rame-rame. Kalau 1 orang ya pasti kalah. Ada 100 orang umpamanya, yang 70 sepakat menutup tempat maksiat umpamanya, pasti yang 70 ini menang. Enggak, tapi kalau yang semangat nutup maksiat hanya 10, terus kemudian yang lain diem, yang maksiat 5, yang semangat nutup 10, nah yang lain diem, jadi tetap masih bisa draw ini. Jadi yang maksiat itu merasa dibiarkan, jadi akhirnya merasa kuat. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang jatuh pada dosa tadi? Fakulna lahum. Lalu kami katakan kepada mereka orang Yahudi, kunu qiradatan khosiin. Jadilah kalian kera yang hina. Bapak Ibu rahimakumullah, apakah orang Yahudi pada masa itu benar-benar berubah jadi kera?
mayoritas ulama mengatakan iya. Jadi dalam tafsir-tafsir itu ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Nah, yang mengatakan tidak jadi kera itu hatinya saja itu yang berubah jadi kera. Tapi secara badan mereka tetap. Jadi perilakunya seperti kera tapi badannya tetap manusia. Ada yang kemungkinan yang benar itu adalah mereka memang benar-benar berubah jadi kera. Jadi hatinya tetap manusia tapi badannya berubah jadi kera. Sehingga apa? Ada sahabat Nabi yang ditanya, apakah kera-kera itu punya keturunan? Manusia Bani Israel yang berubah jadi kera itu punya keturunan? Jawabannya tidak. Tidak punya keturunan. Kenapa? Karena kera, manusia ketika berubah jadi kera, maka manusianya ini tidak bisa ngomong. Jadi hanya diam, nangis, enggak. Karena sudah berubah, mau ngomong sama manusia, malu. Terus bahasanya sudah tidak nyambung. Akhirnya apa? Mereka lama-lama mati. Jadi manusia-manusia dari Bani Israel yang berubah jadi kera, itu lama-lama mati. Dan otomatis mereka tidak punya keturunan. Bapak Ibu rahimakumullah, faja'alna hanakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Akhirnya apa? Mereka menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup pada masa itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang hidup pada masa setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi mau'izah nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak selamanya dan tidak selalu bahwa orang yang dosa itu hukumannya dijatuhkan oleh Allah di dunia. Tidak selalu, tapi ada dosa yang hukumannya dijatuhkan di dunia. Salah satunya adalah Bani Israel. Ketika mereka melanggar perintah Allah, Allah menghukum mereka di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Bani Israel atau Yahudi ini tidak habis saja gitu? Oh ya masih ada aja gitu ya Bani Israel ini gitu. Sampai sekarang orang Yahudi itu masih ada, dan sampai sekarang mereka masih melakukan perilaku-perilaku yang luar biasa jahatnya. Kok ya masih ada aja. Bapak Ibu rahimakumullah, ya ini kayak seperti ceritanya, tapi ini bisa jadi hanya sekedar lelucon ya, belum tentu benar. Ceritanya itu apa? Hitler itu kan membantai banyak orang Yahudi ya. Nah ternyata apa? Hitler itu ditanya, kalian kalau pengen tahu tabiat orang Yahudi seperti itulah ini, makanya aku membantai mereka. Enggak ya? Jadi orang Yahudi itu disisakan oleh Hitler di Jerman sana. Supaya apa? Masyarakat yang lain itu tahu. Seperti itulah orang Yahudi mengapa dihancurkan oleh zamannya Hitler itu. Tapi ya ini kayaknya cerita aja. Jadi saya tidak yakin cerita itu benar. Apa yang dikatakan oleh Hitler tadi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, yang pasti memang kita ketika melihat tabiat orang Yahudi zaman sekarang ini secara umum loh. Apakah orang Yahudi ada yang baik? Banyak. Tapi yang jahat memang luar biasa. Sehingga apa? Orang-orang Yahudi yang baik itu tertutup oleh kejahatan orang-orang Yahudi yang lain. Sehingga apa? Gambaran umumnya adalah mayoritas orang-orang Yahudi itu memang jahat. Nah, terus kalau orang Yahudi itu seandainya mereka menjauh dari komunitas Yahudi dan mereka
memang niatnya untuk berubah menjadi baik, insya Allah mereka akan bisa berubah menjadi baik. Tapi selagi Yahudi itu ngumpul dengan sesama Yahudi, jadinya seperti itu. Sampai-sampai apa? Sejarawan Yahudi itu sendiri mengatakan bahwa orang Yahudi itu kalau ngumpul itu cenderung merusak. Orang Yahudi kalau ngumpul cenderung merusak. Tapi kalau orang Yahudi itu terpisah, jumlahnya sedikit, mereka kelompok kecil di mana-mana, maka itu akan aman. Aman bagi Yahudi dan aman bagi masyarakat yang lain. Karena orang Yahudi ketika jumlahnya agak banyak, mereka akan merusak. Itu kata orang Yahudi. Dan ternyata memang benar Bapak Ibu. Jadi kalau membaca sejarah Yahudi, ternyata orang Yahudi itu kalau terpencar sedikit-sedikit, itu aman. Aman bagi Yahudi dan aman bagi masyarakat Yahudi. Tapi ketika Yahudi itu ngumpul membentuk kabilah, maka mereka akan merusak dan itu menjadi kehancuran Yahudi. Yahudi di Madinah itu ada Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Jumlah mereka banyak dan mereka akhirnya melakukan kezaliman dan mereka hancur. Di Khaybar juga sama. Zaman sekarang juga sama, orang Yahudi ngumpul di Palestina. Dan mereka juga melakukan kerusakan. Akhirnya apa? Di mana-mana orang Yahudi pasti dibenci. Dibenci oleh seluruh dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah bangsa Yahudi ini. Allah Maha Adil. Ketika Allah kemudian menghukum bangsa Yahudi, itu tentu karena kesalahan mereka. Nah, umat Islam juga sama. Ketika melakukan kezaliman, Allah akan memberikan hukuman. Tapi nanti kapan? Ya di akhirat. Adapun di dunia, ketika umat Islam itu masih mayoritas dan mayoritasnya itu baik, maka Allah akan menunda. Allah akan memberikan ampun untuk umat Islam insya Allah. Maka nyuwun ngapunten menawi wonten kelebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.